Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, di sini saya akan memberikan beberapa panduan bagaimana cara memanfaatkan Microsoft 365 dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik itu dalam kondisi saat ini ya, belajar jarak jauh maupun nantinya dalam kondisi yang tidak jarak jauh lagi, insya Allah Microsoft 365 ini akan sangat-sangat berguna bagi sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar maupun melaksanakan beberapa aktivitas yang lainnya. Oke, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika nantinya Bapak Ibu rasa panduan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, langsung saja ya. Silakan Bapak Ibu buka Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Jadi saya sarankan menggunakan dua browser ini, kalau tidak Google Chrome yang Mozilla Firefox, karena dengan Microsoft Edge, karena tiga browser ini merupakan browser yang terupdate dari dari perusahaannya masing-masing seperti itu. Nah, untuk membuka portal Office Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ketik di office.com. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Silakan buka di office.com untuk masuk ke portal Office ya. Di sini saya login dengan menggunakan akun Guru Inovatif. Silakan Bapak Ibu sesuaikan apa akun Microsoft 365 yang Bapak Ibu miliki. Nah, sambil menunggu, jadi portal Office itu Bapak Ibu adalah portal awal kita untuk mengakses seluruh aplikasi yang ada di Microsoft 365. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang portal Office ini Bapak Ibu ya, secara singkat saja. Ini adalah hasil kerja saya semua ya, ada hasil kolaborasi, ada hasil kerja sama dengan orang lain maupun hasil pekerjaan yang saya miliki seperti itu. Nah, di sini untuk dapat mengakses aplikasinya Bapak Ibu, jika ada browser yang masih terdapat tampilannya beda, jadi aplikasi ini adanya di sini, sebelah sini, silahkan diikuti saja, itu sama saja Bapak Ibu ya. Untuk mengakses aplikasi secara lengkap, Bapak Ibu bisa lihat di bawah sini, di samping ada logo-logo aplikasinya ya. Nah, kalau mau mengakses secara lengkap, Bapak Ibu tinggal klik titik yang ada di pojok kiri atas, kemudian klik semua aplikasi. Nah, di sini akan ada banyak sekali aplikasi yang dapat Bapak Ibu guru gunakan semua. Nah, seperti itu. Di sini semua Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini mungkin akan saya jelaskan sedikit Bapak Ibu ya. Nah, Outlook ini adalah aplikasi untuk mengakses akun email kita ya. Jadi akun Microsoft 365 kita akan bisa kita akses di sini. Misalnya seperti yang sedang saya pakai saat ini, yaitu Andrika Rizal Arlovi Papua @guruinovatif.com. Nah, ini bisa diakses di sini semuanya. Jadi ini adalah akun emailnya kita, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah menggunakan pernah menggunakan email yang berasal dari perusahaan Google, yaitu Gmail, ataupun mungkin Bapak Ibu yang sudah berhasil sekolahnya bekerja sama dengan Google Suite atau G Suite, nah itu seperti Gmail sama saja. Kalau di Microsoft namanya Outlook ya. Kemudian OneDrive ini penyimpanan di awan yang diberikan kalau pada akun Guru Inovatif ini sebesar 5 terabyte. Nah, jika pada akun sekolah atau akun edukasi seperti misalnya pada sekolah yang sudah saya deploykan, sudah dihubungkan dengan Microsoft 365, saya cek itu besarnya 1 terabyte. Hal ini sama dengan salah satu perusahaan ternama juga, yaitu Google, yang memberikan fasilitas Google Drive itu sebesar 1 terabyte untuk sekolahnya. Dan ini akan berlaku selamanya Bapak Ibu ya, selama domain website kita berdomain sch.id itu aktif.
Jadi Bapak Ibu tenang saja, silahkan digunakan semaksimal mungkin. Kemudian di sini ada Word, Excel, PowerPoint. Ini tidak perlu saya jelaskan mendetail karena ini merupakan Office yang sudah sering kita gunakan sekali, ya. Tetapi bedanya adalah ini adalah Office online, ya. Office online itu memungkinkan kita untuk bekerja secara jarak jauh. Misal saat ini saya mengetikkan di Word ini huruf A gitu ya. Nah, kemudian ada teman kita jauh di sana itu mengetik dari rumahnya melengkapi lagi dengan menambahkan huruf KU. Jadi membentuklah kata aku. Nah, itu seperti itu, gambaran singkat saja. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian ada Microsoft OneNote. Ini nanti akan sangat berguna layaknya kita memberikan buku catatan online ataupun buku catatan digital kepada siswa, entah kepada siswa maupun sebagai buku catatan kita sendiri, dan itu dapat kita isi dengan materi-materi pembelajaran kita nantinya. Kemudian SharePoint ini lebih kepada informasi-informasi dari aplikasi yang sudah kita gunakan, ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian Microsoft Teams ini yang biasa digunakan untuk pertemuan meeting secara virtual ataupun memberikan tugas kepada siswa, membuat kelas secara digital dan lain sebagainya ada di dalam Microsoft Teams ini. Kemudian Microsoft Sway ini kita bisa membuat digital storytelling melalui portal Office Sway ini. Kemudian Microsoft Form ini tidak perlu saya jelaskan terlalu banyak juga karena Microsoft Form ini hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan Google, yaitu Google Form ya. Namun ada sedikit perbedaannya daripada Google Form tersebut, nanti akan kita bahas. Kemudian ada Power Automate yang memungkinkan kita bekerja secara otomatis tanpa harus capek-capek. Misalnya dalam membuat sertifikat online, kartu pelajar online, kemudian berita acara ujian online dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kartu pelajar itu siswa isi formulirnya, maka kartu pelajar itu akan terkirim secara otomatis ke email-email siswa, seperti itu ya, tanpa harus kita ketik satu persatu. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian Microsoft Stream ini adalah tempat di mana hasil rekaman meeting di Microsoft Teams kita lakukan akan secara otomatis terupload di Microsoft Stream ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang dikeluarkan oleh perusahaan Google. Kalau Google pada akun G Suite-nya dia melakukan meeting di Google Meet dan ketika direkam maka akan masuk ke dalam Google Drive. Nah, kalau di Microsoft Teams kalau mau menyimpan di OneDrive, tapi kalau hasil rekamannya akan masuk di Microsoft Stream, seperti itu. Kemudian ada Microsoft Kaizala. Ini Microsoft Kaizala juga sangat bagus ya. Ini bisa berfungsi layaknya yang sering kita gunakan, yaitu aplikasi chatting WhatsApp. Ini hampir sama, namun fiturnya lebih lengkap daripada WhatsApp. Kemudian di sini ada Microsoft Whiteboard, di mana memungkinkan papan tulis virtual untuk kita gunakan secara bersama. Mau bersama mau sendiri silahkan. Kita bisa menulis ataupun mencoret-coret di laptop kita, kemudian kita share linknya kepada siswa untuk siswa bisa mengisinya. Nanti akan kita bahas juga jika memang waktunya memungkinkan. Nah, kemudian yang lainnya, ini kelas notebook itu hampir sama ya. Jadi kelas notebook itu akan berhubungan dengan Microsoft OneNote. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi ada ya. Oke, tidak ada ya, sepertinya cukup itu yang akan kita bahas. Nah, itu tentang portal Office Bapak Ibu. Nah, kemudian saya akan melanjutkan menjelaskan tentang Microsoft Teams Bapak Ibu ya. Kita silakan klik Microsoft Teams. Nah, jadi Microsoft Teams ini sangat kompleks, sangat lengkap sekali jika kita ingin gunakan dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran jarak jauh maupun jarak dekat, semuanya akan sangat-sangat bermanfaat ya. Jadi silakan disimak panduan ini Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu, jadi
sekedar informasi bahwa Microsoft Teams ini bisa diakses menggunakan dua portal. Apa maksudnya? Portal pertama dapat kita akses melalui websitenya sendiri, jadi secara online ya, seperti ini lewat Google Chrome. Bisa juga kita akses melalui aplikasi ya. Bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini? Cara mendapatkan aplikasinya adalah dengan menekan, kita klik aplikasi ini ya, kita klik aplikasi, kemudian nanti kita bisa mendownload aplikasi Microsoft Teams ya dari portal websitenya. Ini agak sedikit lambat jaringan saya, mohon maaf Bapak Ibu guru. Di sini sambil menunggu saya akan buka juga yang dari aplikasi. Nah ini Bapak Ibu, jadi Microsoft Teams ini dia bisa berhubungan dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di internet ya Bapak Ibu. Lihat ada YouTube, ada Microsoft Flow, ini yang tadi Power Automate ya, dan lain sebagainya, Flipgrid dan lain sebagainya. Ini saya langsung masuk ke atas dulu Bapak Ibu ya, kita ke aktivitas sambil menunggu yang aplikasinya terbuka. Jadi Bapak Ibu, pada Microsoft Teams ini Bapak Ibu akan melihat panel di sebelah kiri ya. Ini saya menggunakan tampilan Microsoft Teams melalui website, tapi saran saya Bapak Ibu tetap mendownload aplikasinya Bapak Ibu ya, supaya dia bisa lebih update dengan fitur-fitur yang ada seperti itu. Dan di sini ada panel aktivitas. Aktivitas ini berisi seluruh pemberitahuan. Misalnya kita sedang chatting dengan orang-orang, ada yang menyebutkan kita dan lain sebagainya gitu, akan muncul di sini semua gitu. Nah, kemudian tampilan obrolan ini berisi obrolan kita dengan teman-teman kita Bapak Ibu ya, dengan teman-teman kita di sini semua, termasuk rekaman ataupun meeting kita dengan anak-anak Bapak Ibu. Jadi akan terlihat di sini hasil chatting ataupun hasil komunikasi bersama anak-anak kita maupun guru-guru kita yang lainnya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah terbuka. Saya beralih ya Bapak Ibu, ini saya keluarkan, ini saya kembalikan saja ke portalnya. Saya akan beralih ke aplikasi Bapak Ibu ya, sama saja tampilannya. Kita sudah di menu chat tadi. Kemudian Bapak Ibu di sini ada menu Teams. Jadi Teams ini untuk mengakses Teams ataupun kelas yang ada di yang sudah kita buat seperti itu. Di sini ada beberapa kelas, ada banyak kelas ya, bukan beberapa Bapak Ibu. Ini adalah peserta kita kemarin. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan juga bagaimana cara berkelasnya. Kemudian ada menu assignment atau penugasan. Di sini kita bisa memberikan tugas ke siswa. Kemudian kita bisa memeriksa hasil kerja siswa melalui menu assignment ini juga. Nah, kemudian pada menu kalender ini nanti akan berfungsi sebagai pengaturan, bisa saja sebagai pengaturan jadwal meeting kita ya, jadwal tatap muka kita. Nanti bisa kita buat melalui menu kalender. Kemudian menu call ini adalah kita dapat menelpon orang di sini ya, dan menu file yang nanti bisa Bapak Ibu silahkan dieksplor lebih lanjut ya. Nah, menu file ini dia akan berhubungan dengan Microsoft OneDrive yang kita miliki. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu lihat-lihat sendiri. Nah, di sini sekarang saya akan mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara membuat jadwal meeting kita dengan orang lain, baik yang memiliki akun 365 maupun yang tidak memiliki akun 365. Namun sebelumnya Bapak Ibu silahkan klik foto profil kita di sebelah kanan atas ya. Kemudian klik setting. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan pastikan bahwa di sini Bapak Ibu sudah mencentang tombol turn on new meeting experience. Jadi Microsoft Teams ini selalu update dengan
fitur-fitur terbarunya, silahkan diaktifkan saja agar fitur terbaru itu muncul, karena kalau tidak diaktifkan nanti fitur terbarunya tidak akan dapat digunakan. Setelah diaktifkan, maka Bapak Ibu silahkan keluarkan dari aplikasinya, menutup aplikasinya, lalu membuka kembali aplikasi Microsoft Teams. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk mengatur jadwal meeting, Bapak Ibu silahkan pergi ke kalender. Nah, saya lebih cenderung pergi ke kalender. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita ke kalender, kita ke Teams terlebih dahulu Bapak Ibu. Apa fungsinya? Jadi fungsi pembuatan Teams ataupun kelas ini adalah agar apa yang kita rekam nantinya itu dapat dengan mudah kita cari. Sebenarnya bisa langsung kita buat meeting di kalender Bapak Ibu, tetapi nanti ketika kita ingin mencari hasil rekamannya itu kita akan kebingungan ya. Kita akan kebingungan harus kesana kemari. Namun kalau ada kelas seperti ini akan terdata ya, terlist di dalam kelas tersebut. Apalagi jika Bapak Ibu mungkin ada yang memegang beberapa mata pelajaran, misalnya seperti saya sendiri misalnya memegang mata pelajaran matematika itu ada di kelas 7, 8, 9 SMP, kemudian kelas 10 dan kelas 11 SMA. Itu pun kelas 10 dan 11 SMA ada matematika wajib dan matematika peminatan. Nah, ini semua kalau digabungkan kita akan bingung dan terlihat berantakan. Nah, untuk merapikannya Bapak Ibu bisa buat kelas. Bagaimana cara membuat kelas Bapak Ibu? Silahkan klik join or create team. Nah, lalu Bapak Ibu klik create team. Nah, di sini silahkan ada beberapa pilihan. Silahkan Bapak Ibu pilih kelas ya. Jadi kelas ini fiturnya lengkap. Silakan masukkan namanya ya. Misalnya saya masukkan di sini. Nah, misalnya begini ya. Nah, kemudian deskripsinya ini silahkan opsi dikosongkan boleh, diisi juga boleh. Kemudian kita klik next. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan memasukkan siswa kita Bapak Ibu ya. Kita akan memasukkan siswa kita. Saya akan ambil contoh, saya akan memasukkan siapa ya, mohon maaf, saya pinjam rekan kerja saya saya akan masukkan ke dalam ini, karena akun yang ini sepertinya jarang digunakan, lebih menggunakan akun satunya ya. Saya mohon maaf, saya pinjam. Kemudian ini sebagai siswa kita masukkan di sini, kemudian kita klik add gitu ya. Nah, tapi karena ini teman saya bukan siswa gitu ya, bukan siswa, sehingga saya akan memasukkannya ke guru. Nah, saya masukkan ke guru seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, lalu bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana dengan siswa yang tidak punya akun 365 ya? Apakah bisa dimasukkan ke dalam kelas? Bisa Bapak Ibu ya. Mereka bisa dimasukkan ke dalam kelas kita di Microsoft Teams, tapi tidak bisa sebagai teacher. Jadi guru-guru wajib menggunakan akun Microsoft 365. Kalau yang tidak punya hanya bisa sebagai students ya. Saya berikan contoh, saya akan memberikan memasukkan akun Google saya. Oke. Nah, nanti di sini akan tertulis sebagai guys. Jadi sebagai tamu. Kemudian kita klik dan kemudian kita add ya, sama saja Bapak Ibu. Ya, setelah kita masukkan. Nah, itu hanya contoh saja. Kalau sudah di add semua, Bapak Ibu akan muncul nanti semua. Setelah sudah selesai, maka kita klik next ataupun skip ya, karena di sini saya tidak memasukkan siswa kita. Nah, ini kelasnya sudah jadi Bapak Ibu. Nah, pada kelas ini kita bisa memberikan apa ya, bab-babnya. Saya berikan contoh. Misalnya di sini saya tambahkan channelnya, kemudian bab 1. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ini biarkan saja, kemudian kita add. Nah, jadi fungsinya bab ini Bapak Ibu adalah untuk merapikan materi yang akan kita berikan ke siswa. Nah, misalnya saya berikan lagi add channelnya, yaitu bab 2. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Saya bukan desainer grafis, ini hanya sebagian dari contoh.
Nah, misalnya ada 2 bab di sini. Saya ingin memasukkan materi di pengenalan tools. Masukkan materinya, berarti klik pengenalan tools, kemudian kita bisa klik files. Nah, kemudian kita bisa klik new di sini, ataupun kita klik upload ya, sama. Jadi bisa kita klik upload untuk mengupload file ataupun folder. Kita bisa klik new jika kita ingin membuat file Word dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini juga Bapak Ibu bisa berkomunikasi atau meeting Bapak Ibu ya. Kita bisa meeting dengan siswa kita. Kita bisa chatting dengan siswa kita. Nah, kalau kita meeting, nanti rekamannya akan tersimpan di sini. Kalau kita pilih channel gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Ini ada tulisan Meet di sini. Saya jarang menggunakan Meet yang di sini karena sama saja. Jika Bapak Ibu mau coba-coba, silahkan dieksplor lagi. Kalau saya akan menjelaskan melalui menu kalender agar Bapak Ibu bisa mengetahui apa fungsinya pembuatan kelas dulu sebelum kita melakukan meeting. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk new meeting kita ada 2 ya. Ada meeting sendiri, kemudian live event. Jadi kalau live event itu kita bisa melihat jumlah siswa yang hadir ya. Berapa siswa yang hadir itu bisa kita lihat. Tetapi kita tidak bisa berinteraksi ya. Kita tidak bisa bertatap muka dengan mereka. Namun bisanya hanya melalui chatting saja. Nah, kalau meeting biasa, ini kita bisa bertatap muka dengan siswa-siswa ataupun guru-guru kita. Seperti itu. Saya akan coba yang new meeting ya. Nanti untuk live event Bapak Ibu silakan explore. Nah, misalnya add title, ini kita masukkan judulnya ya. Kita masukkan judulnya pengenalan tools editing. Nah, misalnya seperti ini contohnya. Nah, kemudian ini kita masukkan rekan kita Bapak Ibu, minimal 1 orang ya, minimal 1 orang. Kenapa? Agar nanti bisa kita atur apakah nanti ingin dipergunakan untuk mereka yang punya akun 365 ataupun yang tidak punya akun, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita pilih jamnya Bapak Ibu. Di sini pilih saja jamnya, saya tidak atur lagi. Kemudian di sini pilih apakah jadwal ini dia berulang atau tidak. Kalau hanya 1 kali pertemuan berarti kita pilih does not repeat ya. Kalau mau ulangi silahkan diklik ya, apakah per minggu, apakah per bulan dan lain sebagainya silahkan diatur sendiri. Kemudian nah di sini channel Bapak Ibu. Channel ini silahkan cari kelas yang sudah kita buat. Kemudian mau ditaruh di mana hasil meeting kita ini. Rekaman meeting kita ini mau ditaruh mana? Apakah di bab 1 atau bab 2 dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya tadi Bapak Ibu. Kalau tidak dibuat seperti ini, dia akan masuk keseluruhan di general ya. Ataupun tidak masuk sama sekali gitu. Makanya kita masukkan di sini ya. Contoh di pengenalan tools. Kemudian lokasinya bisa Bapak Ibu tambahkan sendiri. Nah, jika tidak ada, Bapak Ibu bisa klik use. Nah, misalnya gini. Kemudian detailsnya, deskripsinya bisa Bapak Ibu ketik sendiri. Di sini saya kosongkan. Nah, kemudian kita bisa klik send. Oke. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu ya. Kita masih menunggu Bapak Ibu. Nah, jika dia loadingnya lama, muter-muternya lama, itu ditunggu saja Bapak Ibu, karena memang dia sedang memproses membuat jadwal yang sudah kita susun Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ditunggu saja. Sambil menunggu Bapak Ibu mau main-main di browsernya lagi itu boleh ya, ditinggalin aja. Yang penting jangan di close kan ya, cukup di minimize kan. Oh ya, sambil menunggu mungkin di sini saya akan jelaskan ya. Ada beberapa rekan-rekan saya yang bertanya ya, kok ketika saya menyalakan laptop Microsoft Teams-nya langsung tiba-tiba terbuka sendiri. Kok ketika saya menutup Microsoft Teams-nya itu dia tiba-tiba membuka sendiri. Nah, itu mengaturnya di sini Bapak Ibu. Silahkan klik
profil kita, kemudian kita setting. Nah, di sini auto start application ini biasa tercentang, Bapak Ibu hilangkan saja. Kemudian open application in background, ini centangnya hilangin. On close keep the application running, ini juga dihilangin. Jadi kalau ini sudah dihilangin, maka dia akan mengikuti apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah close, ya dia akan menutup, benar-benar menutup, tidak ada lagi ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah. Nah, untuk masuk ke dalam ruang meetingnya, kita bisa klik join Bapak Ibu. Kita klik join. Oke, ya di sini. Jika ingin mengaktifkan kamera, silahkan diaktifkan, dan mikrofonnya ini saya matikan semua Bapak Ibu ya. Nanti bertabrakan dengan aplikasi perekaman saya. Nah, nanti kemudian kita bisa klik join now. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini tampilan Microsoft Teams yang terbaru. Jadi yang terbaru seperti ini, dia terpisah dari aplikasi Teams-nya ya. Dia muncul pop-up sendiri. Kita besarin bisa. Nah, di sini Bapak Ibu, saya contohkan mengaktifkan kamera ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa memilih background yang ada, more action, kemudian kita pilih apply background effects. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa pilih background effects apa yang mau Bapak Ibu guru gunakan. Kalau misalnya Bapak Ibu guru ingin gunakan gambar sekolah, maka silakan add new gitu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian di sini Bapak Ibu show partisipan, ini bisa kita melihat siapa-siapa saja yang sudah hadir. Seperti ini belum hadir, kita bisa memanggilnya, yang bisa ditelepon seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah ada yang hadir nanti, maka di sini Bapak Ibu ya, kita bisa download attendance list. Apa itu attendance list? Jadi ini adalah daftar hadir siswa, daftar hadir peserta yang masuk di dalam ruang meeting. Misalnya dia masuk jam sekian, dalam meetingnya itu akan terdeteksi. Jadi siswa tidak bisa lagi tipu-tipu. Saya masuk jam segini, padahal dia masuknya jamnya sekian. Itu kita sudah tahu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada show conversation. Saya ini dulu. Nah, show conversation ini adalah kita chatting ya Bapak Ibu ya. Kita bisa chatting di sini dengan peserta kita. Nah, kemudian pada menu conversation ini juga kita bisa mengirimkan file yang ada, mengirimkan emoji ataupun memberikan gambar GIF kepada peserta meeting kita, seperti itu ya. Mohon maaf agak sedikit serak ini. Oke, kemudian kita di sini ada angkat tangan Bapak Ibu ya. Nah, ketika mengangkat tangan, maka di show participants akan ada pemberitahuan siapa yang mengangkat tangan. Nah, sebagai yang pembuat meeting, kita bisa saja menurunkan tangannya, tangan pesertanya. Ini saya turunkan dulu. Nah, dalam update terbarunya nanti Microsoft Teams akan memberikan emoji-emoji ya, baik itu senyum, dada, dan tepuk tangan dan lain sebagainya. Itu nanti ya Bapak Ibu silahkan bisa mengikuti akun Microsoft 365 pada akun Instagramnya. Di sana ada informasi terupdate Bapak Ibu. Kemudian titik 3 ini more action. Di sini device setting untuk mengatur kamera, juga suara dan lain sebagainya di sini ya. Meeting notes ini untuk catatan ketika rapat. Meeting details Bapak Ibu silahkan lihat sini. Nah, meeting details Bapak Ibu adalah cara kita untuk share link ke peserta kita. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan klik kanan di sini ya. Kalau nanti mau share linknya klik kanan, jadi join Microsoft Teams-nya kita klik kanan, kemudian copy link. Nah, linknya yang sudah kita copy itu adalah yang kita berikan ke siswa, tapi panjang sekali, kita lihat. Nah, panjang sekali Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan pendekkan melalui shortener website ya, baik itu bit.ly
s.id, gg.gg, dan lain sebagainya yang biasa Bapak Ibu guru gunakan. Di sini mungkin saya pakainya gg.gg saja ya, untuk yang paling cepat dan paling mudah untuk digunakan. Nah, kita pastikan di sini, customize linknya kita tekan gg.gg, contoh meeting Teams. Nah, kita berikan nama. Habis itu kita klik shorten URL. Nah, maka kemudian link inilah yang kita berikan ke peserta kita, mau siswa kita dan lain sebagainya ya. Inilah yang kita copy paste, kita berikan ke peserta kita. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu, untuk mereka bisa masuk ke dalam meeting kita ini. Nah, kemudian ada galeri Bapak Ibu. Galeri ini tampilannya seperti tampilan Microsoft Teams yang lama ya. Jadi nanti akan ada kotak-kotak, kurang lebih 9 orang ya yang termuat dalam galeri ini. Kalau large gallery ini, kalau sudah ada 10 orang lebih, maka bisa kita aktifkan large gallery. Large gallery ini bisa menampung banyak orang ya, lebih dari 10 orang, jadi kelihatannya lebih ramai. Kalau kita sudah sering menggunakan salah satu aplikasi meeting yang cukup terkenal ya, mohon maaf saya sebutkan mereknya, yaitu Zoom, itu nanti dia akan bisa tertampil banyak. Kalau Together Mode ini dia akan seperti tampilan yang ada di bioskop Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, nantinya bisa Bapak Ibu explore sendiri ya untuk tampilannya. Intinya yang Together Mode ini dia apa ya, agak menarik sih, karena tampilannya kursi seolah kita sedang berada di kelas beneran gitu. Nah, kemudian ini untuk aktifkan kamera atau mematikan, ini mikrofon, kemudian ini untuk share screen ya, share screen. Kita bisa klik share screen, kemudian pilih saja yang screen ini. Kalau mau ada suaranya masuk, kita aktifkan suaranya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk share screen-nya. Kemudian ini untuk mengakhiri meeting. Kalau kita leave berarti kita keluar sendiri. Kalau kita end meeting berarti kita akhiri seluruh proses meeting yang ada. Nah, itu untuk panduan penggunaan Microsoft Teams untuk meeting. Oh ya Bapak Ibu, di sini ada start recording. Nah, ketika kita ini start recording, maka dia akan mulai proses perekaman Bapak Ibu ya. Dia akan mulai proses perekaman. Di sini ada peringatan kita sedang merecord. Pastikan bahwa peserta kita tahu bahwa sedang direkam gitu. Nah, nantinya rekaman ini akan otomatis masuk ke dalam Microsoft Stream Bapak Ibu. Nanti akan saya jelaskan di Microsoft Stream-nya gimana. Oke, mungkin hanya itu saja Bapak Ibu yang dapat saya jelaskan untuk untuk meetingnya. Jadi untuk meetingnya kira-kira seperti itu. Nah, nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu explore sendiri ya, atau tidak bisa komen di bawah ataupun japri saya melalui WhatsApp jika ada nomor WhatsApp saya. Demikian Bapak Ibu, semoga sukses, salam semangat selalu, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.